Posisi yang baik untuk berhubungan seks agar cepat hamil. Kalau dari dokter yang ketiga ini, aku disuruh di bawah, tapi punggungku ini diganjel bantal, seperti itu. Udah itu aja, cuma disuruh gitu aja. Dan setelah melakukan hubungan suami istri, jangan cepet-cepet ini aja, jangan cepet-cepet berdiri gitu, jangan cepet-cepet pipis atau cepet-cepet cuci. Kalau aku, jangan ditiru ya mams. Ya kalau aku biasanya ketiduran sampai pagi. Jadi biasanya pas mau subuh gitu baru aku langsung mandi gitu. Promil sampai berhasil hamil berapa lama? Jadi aku promil yang di dokter ketiga ini 2 kali. Di awal April, Mei, terus Juni aku nggak dateng. Terus kita mulai lagi di bulan September 2015. September 2015 dan 2015 Desember 2015 Desember aku dinyatakan hamil. Jadi September, Oktober, November, Desember. Ya 3 bulan. Jadi September, Oktober, November, Desember. Ya 3 bulan. Biaya buat promil berapa sih? Kalau aku dari dokter yang pertama, kisaran ya aku lupa, itu tahun 2013 akhir. 2013 akhir itu sekitar USG dan obat itu sekitar 600. Kalau yang di dokter yang kedua itu nggak ada USG, jadi cuma obat, itu dikasih ke aku sama suami, tapi lupa nama obatnya apa, itu sekitar 4 juta. Kalau yang ketiga USG dan obat itu cukup 350.000. 350.000 itu tahun 2015. Nggak tahu kalau sekarang ya. USG-nya aja 80.000. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Kalau promil suami juga ikut diperiksa nggak? Seperti yang aku jelasin tadi, kalau di dokter pertama sama kedua suami nggak ikut diperiksa. Kalau dokter ketiga suami diperiksa, jadi malah wawancara wawancara itu pertama kali dengan suami, bukan dengan aku, dengan suami dulu. Jadi ditanya riwayat kesehatannya, merokok atau tidak gitu-gitu. Terus suami diperiksa, alat kelaminnya diperiksa waktu itu sama dokternya. Kalau promil suami juga ikut diperiksa nggak? Seperti yang aku jelasin tadi, kalau di dokter pertama sama kedua suami nggak ikut diperiksa. Kalau dokter ketiga suami diperiksa, jadi malah wawancara wawancara itu pertama kali dengan suami, bukan dengan aku, dengan suami dulu. Jadi ditanya riwayat kesehatannya, merokok atau tidak gitu-gitu. Terus suami diperiksa, alat kelaminnya diperiksa waktu itu sama dokternya. Terus itu di bulan September itu ya, itu suami yang diperiksa. Itu suami, kalau ke aku cuma dikasih cuma di wawancara aja. Langsung dikasih surat rujukan untuk ke lab. Nah, lucunya waktu ngasih surat rujukan itu entah kita yang nggak dengerin atau tapi kita tuh nggak ngeh kalau itu surat rujukan untuk suamiku. Jadi waktu kita ke labnya kita ngasih, aku di jalan tuh udah ngomong kayak gini, yang nanti temenin ya waktu aku diperiksa. Aku ngomong kayak gitu. Ternyata udah nyampe di sana, aku duduk di ruang tunggu sama suamiku, datanglah mbak-mbak labnya ngasih cawan, ini Pak tempatnya di sana.
Kagetlah aku sama suamiku, ternyata itu adalah cek sperma. Tapi memang sebelum itu kita ada omongan yang ya yang mau nggak mau, kalau kita pengen punya anak kita harus melewati segala proses apapun itu. Pertanyaannya, kalau suami nggak mau ikutan cek gimana? Gini ya, semua itu tergantung komunikasi. Kalau aku sama suami kebetulan kita tuh selalu ada, kalau kata istilah kerennya sekarang tuh pillow talk gitu loh. Jadi kita saat mau tidur kita selalu bilang, apalagi kalau besok gitu ya, besok kita mau ke dokter, aku selalu bilang, biasanya yang memulai omongan tuh aku selalu bilang gini, gimana kalau seandainya yang nggak baik-baik saja itu aku selalu bilang gitu. Terus suami selalu bilang seperti ini, apapun itu kita jalani bareng, kita lalui prosesnya bareng-bareng. Dan jika itu terjadi sama suamiku, aku pun juga akan seperti itu. Jadi harus komunikasi sih ya, komunikasi harus ada, setuju tidaknya tuh harus kedua belah pihak tuh harus sama-sama mau. Kalau cuma suami aja yang ngotot mau periksa atau istrinya aja ya nggak bisa, karena mau buat baby itu harus berdua bukan satu.